Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Ibu penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Ilham Ardiansyah, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 2 di Universitas PGRI Madiun dengan nomor UKG 202000749 611. Saya mengajar di SDN 1 Polorejo, Kecamatan Babatan, Kabupaten Ponorogo. Pada hari ini, Selasa, tanggal 13 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di kelas 4 pada materi tematik tema 3 peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1 hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku pada pembelajaran 3. Yang terakhir, mohon saran dan masukan dari Bapak Ibu penguji agar pembelajaran yang akan datang menjadi lebih baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, pada hari ini sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Siap? Silahkan Mas Bilal untuk dipimpin berdoa. Berdoa mulai. Oke, alhamdulillah kita telah selesai berdoa. Sebelumnya di sini Pak Guru akan mengecek kehadiran kalian masing-masing. Pada hari ini adakah yang tidak masuk anak-anak? Siapa? Anjani. Mbak Anjani kemana ya? Sakit. Oke, ya kita doakan semoga Anjani cepat sembuh dan bisa bergabung dengan kita. Amin amin ya robbal alamin. Oke anak-anak, silahkan untuk berdiri karena kita akan mengucapkan yel-yel semangat. Siap? Silahkan berdiri. Mana suaramu? Mana semangatmu? Mana suaramu? Mana semangatmu? Tepuk semangat. Sekali lagi, tepuk semangat. Tepuk tangan untuk kita semua. Silakan duduk kembali. Setelah kalian mengucapkan yel-yel semangat tadi, diharapkan pada pembelajaran pada pagi hari ini kita tetap diberi semangat dan diberi kemudahan dalam belajar. Untuk mewujudkan rasa cinta tanah air kita, silahkan untuk menyanyikan lagu nasional 17 Agustus. Silahkan berdiri. Merdeka, tetap merdeka.
kita selama hayat masih di kandung badan. Kita tetap setia mempertahankan kasih Indonesia. Kita tetap setia membela negara. Sebelum kita masuk ke pelajaran, silakan untuk dibuka buku paketnya pada halaman 35 untuk pembiasaan literasi awal kita. Apa yang akan kita pelajari, apa saja yang ingin kita ketahui, silahkan dibuka dan dibaca. Oke, sebelumnya Pak Guru ingin bertanya kepada kalian. Apakah kalian pernah melihat kebakaran hutan, anak-anak? Di mana? Di TV. Ya, di TV. Terus di mana lagi? Di koran, di berita, majalah, HP. Nah, kebakaran hutan itu kira-kira ulah siapa, anak-anak? Manusia. Betul, hanya ulah manusia? Karena apa juga? Bisa karena apa? Faktor alam juga. Faktor alam, pohonnya kering, ada gesekan, dan menyebabkan kebakaran hutan. Banyak sekali faktor yang menyebabkan kebakaran hutan. Tapi yang paling sering terjadi atau yang paling kita sering temui itu penyebabnya adalah murni faktor dari manusia. Entah itu membuang puntung rokok sembarangan, yang banyak kan itu. Apalagi kalau ada manusia yang sering atau suka mendaki gunung. Nah, mendaki gunung itu kan membuat api unggun. Apinya nggak dimatikan secara penuh atau masih ada apa namanya, abu atau kayu yang terbakar sedikit gitu, bisa menyebabkan kebakaran juga. Jadi tentang kebakaran hutan itu yang terbakar apa? Pohon. Jadi pohon yang terbakar itu berarti kita tidak bisa menjaga kelestarian alam. Akibatnya alamnya itu terbakar dan rusak, hutannya rusak. Apa yang terjadi ketika hutan itu rusak? Hewan-hewan punah. Terus cadangan air akan menipis karena tidak ada yang menyimpan air. Tumbuhan itu kan fungsinya salah satunya yaitu menyimpan cadangan air. Oke, itulah yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Nah, dengan tujuan yang pertama, kita itu nanti dapat setelah mengamati gambar yang ada di LCD, itu kita dapat menentukan daftar pertanyaan. Jadi kita nanti membuat pertanyaan kembali. Yang kedua, setelah mengamati gambar, siswa mampu membuat pertanyaan tertulis menggunakan kosakata baku dan efektif untuk persiapan wawancara. Setelah mengamati gambar, siswa mampu mencontohkan masalah keseimbangan lingkungan dengan benar. Yang keempat, setelah mengamati gambar, siswa mampu menentukan cara menjaga kelestarian sumber daya alam. Sumber daya alam harus kita jaga dan lestarikan. Dan selanjutnya, setelah mengamati gambar, siswa mampu menganalisis isi gambar tentang karakteristik bagian sumber daya alam. Jadi kita nanti akan belajar karakternya apa, pohon ini atau tumbuhan ini karakternya apa, daunnya bagaimana, terus batangnya itu berbentuk bagaimana.
daunnya warnanya apa, dan sebagainya. Yang keenam, setelah mengamati gambar, siswa mampu menyajikan informasi hasil identifikasi masalah keseimbangan lingkungan dengan benar. Jadi, apa toh yang membuat lingkungan itu tidak seimbang, dan sebagainya. Kita akan belajar terkait hal tersebut. Siap? Oke. Untuk lebih jelasnya, silakan diamati gambar yang ditampilkan Pak Ilham di layar LCD. Inilah yang disebut yaitu bagian-bagian pada tumbuhan, atau dalam hal ini adalah pohon. Ada apa saja anak-anak? Ada daun, ada buah, ada akar, ada batang, ada bunga. Nah, itu bagian-bagian dari tumbuhan. Yang bagian tersebut tidak bisa dipisahkan, kecuali ada suatu tumbuhan yang tidak punya buah, suatu tumbuhan yang tidak punya bunga juga ada. Apakah tumbuhan tidak punya akar? Pasti semua tumbuhan punya. Berarti yang penting itu apa anak-anak? Akar, batang, dan daun. Itu semua tumbuhan pasti punya. Contoh tumbuhan yang tidak punya buah apa anak-anak? Bunga. Bunga mawar, gak punya buah gitu. Ada lagi yang tidak punya buah? Bunga melati. Pokoknya bunga-bungaan tidak punya buah. Oke anak-anak, silakan disimak video yang ditampilkan di layar monitor. Siap nggih? Oke. Halo adik-adik, coba kalian perhatikan ada pohon yang sangat besar. Pohon tersebut memiliki bunga dan juga ada buahnya yang sepertinya sangat besar untuk dimakan. Masih yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, untuk mengetahui bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya, yuk kita simak video pembelajaran berikut ini. Hei, lihatlah, hujan datang dengan derasnya. Namun pohon itu tetap berdiri dengan tegak. Meskipun tumbuhan terkena hempasan angin, hujan, bahkan terkadang hewan ataupun kita, manusia, memanjat pohon tersebut, namun pohon tersebut tetap berdiri dengan tegak. Tumbuhan dapat berdiri dengan tegak karena memiliki akar. Akar berfungsi sebagai penyokong dan dapat membuat tumbuhan tersebut berdiri dengan kokoh. Selain itu, akar juga berfungsi untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Akar ini terbagi menjadi dua jenis, yakni akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang adalah satu akar utama yang tumbuh sejauh ke dalam tanah. Sedangkan akar serabut adalah akar yang muncul dari bagian pangkal batang tumbuhan yang berbentuk serabut serta tidak mengalami pembesaran atau perkembangan. Setelah akar, ada juga bagian lain dari tumbuhan yaitu batang. Apakah kalian tahu fungsi dari batang? Air dan mineral yang diserap oleh akar akan diangkut ke dalam melalui batang. Selain itu, batang juga berfungsi sebagai badan pohon untuk menopang pohon agar tetap berdiri dengan tegak. Nah, setelah air dan mineral tadi diserap oleh akar dan diangkut melalui batang, maka sampailah air tersebut pada tujuannya, yaitu daun. Daun berfungsi sebagai alat fotosintesis dan juga sebagai tempat untuk menyimpan cadangan air dan makanan. Namun, apakah kalian tahu apa itu fotosintesis? Fotosintesis adalah suatu proses pembuatan atau pembentukan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau daun, yaitu klorofil dengan bantuan energi cahaya matahari. Hei, coba lihat, pohonnya mulai berbunga. Apakah kalian tahu fungsi bunga pada tumbuhan? Fungsi bunga pada tumbuhan adalah sebagai tempat perkembangbiakan tumbuhan. Bunga yang sudah berkembang biak akan menjadi biji. Nah, biji inilah yang nantinya bisa ditanam kembali untuk menjadi tumbuhan yang
berbuah. Wah, pohonnya sudah mulai berbuah. Nampaknya buahnya juga sangat lezat untuk dimakan. Apakah kalian tahu fungsi dari buah? Buah berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan dan untuk melindungi biji yang ada di dalamnya. Selain itu, buah juga dapat dimakan oleh manusia ataupun hewan. Nah, kalian sudah mengetahui bagian-bagian dari tumbuhan beserta fungsinya. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Thank you. Oke, tadi sudah disimak kan videonya tentang apa? Bagian-bagian tumbuhan, yaitu ada batang, ada daun, ada bunga, ada buah, ada akar. Jadi semua itu mempunyai fungsi tersendiri ya anak-anak. Allah itu menciptakan bagian-bagian tumbuhan itu untuk berfungsi bagi umat manusia. Maka dari itu kita dianjurkan untuk banyak-banyak bersyukur. Dengan cara apa anak-anak bersyukurnya? Dengan menjaga pohon dan tumbuhan agar semuanya menjadi lestari, menjadi seimbang. Oke. Setelah kalian mengamati video dan tayangan gambar tadi, silahkan membuat satu pertanyaan saja tentang tumbuhan. Bebas. Ayo, siapa yang ingin bertanya? Ya, Mbak Akila, silahkan berdiri. Apa fungsi bunga? Oh, fungsi bunga. Oke. Ada lagi yang ingin bertanya? Ya, Mbak Setiana berdiri. Apa fungsi akar? Apa fungsi akar? Oke. Lainnya, siapa yang ingin bertanya? Sudah? Pak, Ya, Kevin berdiri dulu. Pak, bagaimana cara pohon biar tidak menjaga pohon tidak mati? Oke, menjaga pohon biar tidak mati. Ayo, siapa lagi? Ya, Mas Bilal. Bagaimana cara bersyukur? Bagaimana cara bersyukur terhadap ciptaan Allah, yaitu tumbuhan. Oke, bagus sekali pertanyaan. Oke, tadi teman kalian sudah banyak yang bertanya terkait apa yang sudah mereka pelajari atau mereka simak di video yang sudah ditampilkan tadi. Untuk itu, untuk menjawab semua pertanyaannya, kita perlu belajar lebih dalam lagi. Sekarang Pak Ilham ingin membentuk kalian menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama ada Mbak Fiona, Mbak Ayu dan kawan-kawan. Kelompok kedua ada Mbak Setiana, Mbak Hasna, Mbak Redia dan teman-teman. Kelompok 3 ada Mbak Akila, Mbak Alza, Mas Kevin dan teman-teman. Oke, siap? Oke, sudah dibentuk ya tadi, sudah langsung menjadi 3 kelompok. Untuk itu silahkan sekarang berdiskusi dengan teman-temannya dengan berdasar yang ada di buku tentang fungsi-fungsi bagian tumbuhan yang sudah kita simak dan kita pelajari. Silakan disimak kembali di buku dan didiskusikan bersama teman-temannya. Oke, silahkan sekarang selanjutnya yaitu kalian perwakilan kelompok 1. Jadi 1 perwakilan kelompok, 1 anak di tiap-tiap kelompok itu mengamati tumbuhan yang ada di luar kelas. Di luar kelas itu kan ada banyak sekali pot atau tumbuhan yang kita tanam kan kemarin. Nah, untuk itu silahkan perwakilan 1 anak tiap kelompok keluar untuk mengambil tumbuhan yang ada.
Untuk kelompok 1 silakan siapa perwakilannya? Ya, Mbak Atul. Untuk kelompok 2 Mas Bilal silakan. Untuk kelompok 3 Mbak Akila silakan. Oke anak-anak, sudah diambil ya tumbuhan yang ada di luar kau tadi oleh temanmu. Nah, silakan sekarang diamati. Itu ciri-cirinya itu hanya sekedar diamati saja. Itu tumbuhan apa atau kira-kira? Pak Ilham ingin membagikan LKPD yang nantinya akan kalian kerjakan bersama kelompok. Ayo didengarkan. Kita kerjakan bersama kelompok untuk menulis bagian-bagian dari tumbuhan. LKPD silakan dikerjakan di tiap-tiap kelompok. Ya, perhatikan, halo. Untuk yang pembelajaran 1 itu yang di halaman awal itu dikerjakan bersama kelompok. Nama tumbuhan, analisis akarnya apa? Kira-kira silakan diamati tumbuhan yang ada di depan kalian. Oke, kalau sudah silahkan untuk dibuka halaman ketiga, langsung ketiga, keduanya nanti. Halaman ketiga silahkan ditulis mengenai pertanyaan yang ingin kalian ketahui tentang bunga atau tumbuhan yang ada di depan kalian. Silahkan ditulis pertanyaannya. Apa itu akarnya apa, batangnya apa yang ingin kalian ketahui tentang tumbuhan itu. Ayo. Tulislah 5 pertanyaan. Ayo silakan ditulis. Jangan lupa untuk menulis pertanyaan menggunakan bahasa baku dan tanda baca yang sesuai. Ayo silakan ditulis daftar pertanyaan. Ayo. Daftar pertanyaan itu memuat apa yang ingin kalian ketahui tentang tumbuhan yang ada di depan kalian yang belum kalian ketahui. Misalnya kamu nggak tahu akarnya bagaimana, terus bijinya bagaimana, kalian tulis saja di kolom yang ada. Tapi sesuai dengan kaidah bahasa, yaitu menggunakan bahasa baku yang juga menggunakan tanda baca. Kalau pertanyaan tanda bacanya apa? Tanda tanya. Ya silakan.
Kalau sudah silakan sekarang dikerjakan kembali. Kalau sudah membuat pertanyaan, silakan dikerjakan kembali yang halaman kedua. Halaman kedua dikerjakan, didiskusikan bersama kelompok. Pertanyaannya yang pertama adalah cermati teks upaya manusia untuk menjaga kelestarian lingkungan. Nah, itu jawabannya ada 3. Pertanyaannya ada 3, jawabannya ada 3. Silakan dikerjakan bersama kelompok. Jangan lupa anggota kelompoknya ditulis. Dalam proses diskusi itu dicermati bersama teman sekelompoknya. Bagaimana kalau ini ya teman-teman? Bagaimana kalau jawabannya seperti ini? Itu bisa apa enggak? Seperti itu. Jadi jangan kok enak-enakan saja istirahat gitu, tidak boleh ya. Oke, sudah ya anak-anak semua? Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah ya? Sudah, sampun. Nah, untuk di tahap selanjutnya, silahkan masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya ke depan kelas. Nanti kelompok lain silahkan menanggapi dari kerjaan teman-teman kalian di kelompok yang berbeda. Silakan dikomentari. Ayo, siap ya? Dari kelompok 1, 2, dan 3 semuanya sudah siap? Nanti semua maju ke sini dan menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Ayo, silakan. Nama tumbuhan, beras tetap. Analisis batang condong samping batang berwarna hijau. Analisis daun-daun berbentuk oval. Batang berwarna hijau, betul? Betul apa enggak? Oh, iya, lanjut. Analisis daun-daun berbentuk oval berwarna hijau putih. Ya. Analisis buah tidak ada. Analisis biji kecil. Fungsi tumbuhan sebagai hiasan sekolah. Ya, hiasan sekolah. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan dilanjutkan ke kelompok 2. Ya, dilanjutkan kelompok 2. Ya. 1. Apa fungsi tumbuhan? 2. Apa fungsi akar? 3. Apa yang dimaksud fotosintesis? 4. Apa manfaat buah bagi manusia? 5. Apa fungsi batang bagi tumbuhan? Ya. Tepuk tangan untuk kelompok. Kelompok 3 silakan maju. Apa kewajibanmu terhadap tumbuhan yang ada di sekitar? Merawat, menjaga, memberi pupuk, menyirami, dan lain-lain. Ya, bisa. Manfaat apa yang bisa kamu peroleh dari bunga? Mempercantik lingkungan, memperindah, dan enak dipandang mata. Ya. Apabila tumbuhan berbunga wangi, apa yang sebaiknya kamu lakukan? Lebih merawatnya dan menjaganya. Ya, tepuk tangan. Oke, tadi sudah semuanya ya. Silakan LKPD-nya dikumpulkan kembali untuk nanti Pak Ilham nilai. Oke, terima kasih. Oke, baik anak-anak semua, alhamdulillahirabbil alamin. Kita pada pagi hari ini kita telah selesai melaksanakan pembelajaran. Tadi kita belajar terkait apa anak-anak? Tumbuhan, bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya.
Tumbuhan ada apa saja bagian-bagiannya anak-anak tadi? Batang. Mulai dari atas. Daun, buah, bunga, batang, dan akar. Daun fungsinya untuk apa anak-anak? Bisa untuk menyimpan cadangan makanan, bisa untuk berfotosintesis atau membuat atau mengolah makanan. Ada juga bisa untuk mempercantik. Nah, itu juga untuk fungsi bunga. Bunga itu untuk mempercantik, untuk menarik hati dari penikmat atau manusia atau hewan mungkin. Lalu fungsi dari batang untuk apa? Agar menopang pohon, menopang daun, dan menopang bunga. Fungsi dari buah apa? Dimakan manusia bisa, dimakan hewan bisa, dan melindungi biji. Dan fungsi dari akar apa? Untuk menyerap air dari dalam tanah. Sudah paham semua nggih? Alhamdulillahirabbil alamin. Pelajaran pada pagi hari ini telah selesai. Sebelum kita tutup, untuk menambah cinta tanah air kita, marilah kita menyanyikan lagu Suwe Ora Jamu. Tahu kan? Ayo bersama-sama, silakan berdiri. Ayo sama Pak Ilham. 1, 2, 3. Suwe ora jamu, jamu godhong tela. Suwe ora ketemu pisan. Tepuk tangan untuk kita semua. Silakan kembali duduk untuk menambah kegiatan numerasi kita. Mari kita menghafalkan perkalian, mensongak perkalian pada pagi hari ini adalah perkalian. Kemarin sudah 1, 2, 3, dan 4, sekarang 5. Ayo silakan mulai dari Mas Ivan. 5 kali 1, 5. Ya. 5 kali 2, 10. 5 kali 3, 15. Ya. 5 kali 4, 20. Ya. 5 kali 5, 25. Ya. 5 kali 6, 30. Ya. 5 kali 7, 25. Ya, betul. 5 kali 9, 8. 80. Ya. 5 kali 9, 45. Ya. 5 kali 10, 50. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, alhamdulillahirabbil alamin, sudah hafal semua ya perkalian 5. Untuk selanjutnya nanti kita hafalkan perkalian 6. Dan untuk materi selanjutnya, karena pada pagi hari ini kita telah belajar mengenai apa? Bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Untuk materi yang akan datang kita belajar cara melestarikan tumbuhan itu bagaimana. Tadi kan sudah ada pertanyaan. Ayo Mbak. Tadi kan sudah ada pertanyaan, Pak, cara menjaga tumbuhan agar tidak mati bagaimana, ya kan? Nah, kita akan belajar mengenai itu di pelajaran selanjutnya. Siap ya? Siap. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita telah selesai melaksanakan pembelajaran yang pertama. Silahkan sebelum kita pulang atau istirahat, kita pimpin doa terlebih dahulu. Silahkan Mbak Akila memimpin doa. Persiapan berdoa mulai. Sekian dari Pak Ilham, ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dadah.